Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perubahan sosial dan modernisasi sebagai salah satu materi pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi mahasiswa dari materi kali ini. Kompetensi yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis proses perubahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian di samping itu, mahasiswa juga harus mampu memahami tentang arah perubahan sosial yang terjadi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk memahami serta mengidentifikasi konsep modernisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang proses perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sebelum lebih mendalami proses perubahan, kita harus melihat dulu apa itu yang dimaksud dengan penyesuaian di dalam masyarakat. Nah, pemikiran awalnya berangkat dari bahwa masyarakat menginginkan adanya suatu kondisi yang serasi dan harmonis di dalam masyarakat. Nah, ini dikatakan sebagai social equilibrium, keseimbangan sosial. Ini adalah kondisi yang memang dikehendaki oleh siapapun, masyarakat manapun menginginkan kondisi di sekitarnya dalam kondisi keserasian dan harmoni, seimbang. Nah, kondisi itu seperti apa? Digambarkan bahwa dalam keserasian dan harmoni, lembaga-lembaga masyarakat yang ada itu berfungsi dengan baik, masing-masing sesuai dengan perannya berfungsi dengan baik. Misalnya dalam hal pendidikannya berjalan dengan baik, infrastruktur berjalan dengan baik, ekonomi berjalan dengan baik, keamanan berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Kemudian dengan kondisi tersebut, masyarakat akan merasakan ketentraman secara psikologis karena tidak ada pertentangan dalam norma dan nilai yang mereka anut. Nah, seperti itu ya, jadi keserasian dan harmoni. Nah, kemudian bagaimana jika dari kondisi tersebut terjadi perubahan atau gangguan terhadap kondisi yang serasi dan harmonis tadi? Nah, ada beberapa respon, diantaranya masyarakat dapat menolak adanya gangguan atau perubahan tersebut karena ingin tetap berada pada kondisi yang serasi dan harmonis tadi. Kemudian, atau reaksi yang kedua adalah masyarakat dapat mengubah susunan kelembagaan yang sudah ada tadi dengan tujuan untuk mengakomodir adanya perubahan baru, adanya gangguan tadi terhadap lembaga-lembaga yang berfungsi. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan yang terjadi di masyarakat itu dapat bersifat paksaan oleh kekuasaan tertentu. Nah, perubahan yang bersifat paksaan ini dapat diterima oleh masyarakat, namun juga dapat ditolak oleh masyarakat. Nah, ada kalanya dikatakan bahwa unsur baru dan lama itu bisa saling bertentangan dan secara bersama-sama itu saling mempengaruhi norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat, kemudian selanjutnya berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri. Nah, jika kemudian perubahan tersebut dapat tercapai keserasian dan keharmonisan kembali, maka hal inilah yang disebut tadi sebagai penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Ya, adanya adjustment. Nah, misalnya tadi karena sudah awalnya lembaga-lembaga itu berfungsi dengan baik, masyarakat hidup serasi dan harmonis. Namun kemudian adanya pengaruh dari luar yang sifatnya lebih baik daripada apa yang sudah ada di masyarakat. Nah, ini bisa saja membuat masyarakat tersebut akan melakukan melakukan perubahan-perubahan terhadap lembaga yang ada untuk mengakomodir hal baru yang dianggap baik tersebut.
sehingga nanti ada perbaikan terhadap fungsi-fungsi lembaganya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai penyesuaian. Jadi norma yang mereka anut mungkin tidak sama dengan yang lama, ada perubahannya, tapi perubahannya ke arah yang lebih baik dan kemudian dicapai keseimbangan pada kondisi yang baru ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai penyesuaian. Sesuatu yang baru itu bisa karena diterima karena dia baik, atau karena tadi adanya suatu kekuatan yang memaksakan untuk diterimanya perubahan tersebut. Oke, selanjutnya adalah saluran perubahan sosial dan kebudayaan, channel of change. Nah, apa itu saluran perubahan sosial? Ini adalah saluran yang dilalui untuk suatu proses perubahan. Nah, umumnya berupa lembaga kemasyarakatan yang ada, misalnya bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya ya. Nah, lembaga masyarakat yang sangat dipercaya oleh masyarakat, yang dinilai paling tinggi lembaga tersebut, cenderung menjadi saluran utama perubahan sosial. Contoh, mungkin ada di suatu wilayah yang di situ adalah lembaga pemerintahannya yang dianggap paling tinggi, maka jika pemerintahnya mengalami perubahan, ini akan berdampak pada lembaga-lembaga lainnya karena lembaga pemerintahan yang paling dipercaya. Mungkin ada juga di suatu daerah lembaga ekonominya yang paling menjadi andalan masyarakat, maka jika terjadi perubahan pada lembaga ekonomi akan berdampak pada lembaga-lembaga lainnya. Atau misalnya lembaga yang dipercaya adalah lembaga keagamaan, maka adanya perubahan akan mempengaruhi lembaga-lembaga lainnya. Nah, karena pengaruh terhadap lembaga-lembaga lainnya ini terjadi karena setiap lembaga yang ada di masyarakat sifatnya saling terintegrasi, saling berhubungan. Lembaga pemerintah akan terkait dengan lembaga ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, jadi satu sama lain akan saling terkait. Saluran perubahan sosial dan kebudayaan berfungsi agar suatu perubahan itu dapat dikenali. Jadi kalau dia berubah melalui lembaga pemerintahan, orang akan tahu, oh itu ada perubahan, kemudian orang akan percaya, kemudian menerima perubahan tersebut, mengakui adanya perubahan sesuatu yang baru tersebut, dan diterapkan, digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini yang dikatakan sebagai proses pelembagaan, institutionalization. Jadi, suatu perubahan yang terjadi dalam suatu lembaga yang dimana di situ diakui, diterima, diakui, serta diterapkan oleh masyarakatnya, maka itulah disebut sebagai proses pelembagaan. Nah, kemudian dalam perubahan sosial, proses perubahan sosial juga dikenal adanya istilah disorganisasi atau disintegrasi dan reorganisasi atau reintegrasi. Nah, di sini organisasi itu merupakan penggabungan dari bagian-bagian yang merupakan kesatuan fungsional, itu organisasi ya, seperti itu. Nah, seperti contohnya di sini ada tubuh manusia. Kita ini adalah suatu organisasi, terdiri dari indera penglihatan, perasa, peraba, pendengaran, dan lain sebagainya. Masing-masing bagian tubuh kita memiliki fungsinya masing-masing. Jika suatu bagian tidak berfungsi, maka akan berdampak pada bagian lainnya, bagian tubuh lainnya, contohnya ya. Nah, begitu juga dengan organisasi. Organisasi yang dimaksud di sini adalah tidak hanya organisasi yang secara formal terbentuk seperti itu, tidak, tapi suatu bentuk lembaga di masyarakat di mana dia terdiri dari beberapa bagian dan bagian-bagian itu saling mengisi dengan perannya masing-masing. Jika suatu bagian dalam organisasi masyarakat itu tidak berfungsi, akan menimbulkan yang dikatakan disorganisasi, tidak terorganisir, yaitu kondisi di mana terjadi ketidakserasian antar bagian.
Nah, apa yang menyebabkan disorganisasi? Misalnya adanya pertentangan atau tidak berfungsinya suatu bagian, ada perubahan pada lembaga kemasyarakatan dan sebagainya. Contohnya misalnya dalam lingkungan masyarakat, misalnya jika lembaga keamanan tidak berfungsi dengan baik, apa yang terjadi? Atau jika lembaga pendidikan tidak berfungsi dengan baik di dalam masyarakat, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi disorganisasi di dalam masyarakat, karena lembaga-lembaga yang ada itu saling memiliki tugasnya masing-masing, saling melengkapi, saling terintegrasi. Hilangnya peran salah satu lembaga akan mengakibatkan disorganisasi. Nah, disorganisasi dikatakan merupakan suatu proses memudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatannya. Nah, sedangkan reorganisasi merupakan proses pembentukan kembali norma dan nilai baru agar mencapai kondisi yang diharapkan tadi, yaitu serasi dan harmonis. Di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan ini dapat berfungsi dengan baik. Reorganisasi terjadi jika norma dan nilai baru yang dianut tadi sudah melembaga. Jadi, saya jelaskan kembali, dari kondisi awal, kemudian ada terjadi perubahan, karena itu dipaksakan atau karena kesadaran dari masyarakat sendiri, kemudian terjadi perubahan norma dan nilai dari lembaga-lembaga. Proses perubahan itu biasanya terjadi disorganisasi dulu, adanya ketidakseimbangan. Dari ketidakseimbangan itu lama-lama akhirnya setiap lembaga memperbaiki diri, melengkapi diri, norma dan nilai mengalami perubahan. Akhirnya norma dan nilai itu diterima, diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Terjadilah pelembagaan terhadap norma baru, maka terjadilah keseimbangan atau social equilibrium tadi, kondisi harmonis yang dikehendaki oleh masyarakat atau dikatakan sebagai proses reorganisasi. Oke, selanjutnya adalah dalam perubahan sosial juga dikenal adanya ketidakserasian dari perubahan yang mengakibatkan adanya cultural lag atau ketertinggalan budaya. Nah, teori ini dikemukakan oleh William F. Cockburn yang berpendapat bahwa perubahan kebudayaan itu tidak selalu sama cepat secara keseluruhan antar lembaga yang ada di masyarakat. Ada yang bagian yang biasanya tumbuh dengan cepat, ada yang lambat. Nah, keterkaitan antar lembaga yang semakin erat itu akan semakin besar cultural lag yang terjadi kalau salah satu lembaganya laju perubahannya. Contohnya di sini, pertumbuhan ekonomi menyebabkan masyarakat semakin banyak mampu membeli kendaraan ya, seperti kita lihat di sekitar kita semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Namun kondisi jalan infrastrukturnya itu tidak secepat pertambahan volume kendaraan yang ada. Dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadi kemacetan. Nah, seperti kita ketahui, jika terjadi kemacetan, ini dampaknya tidak hanya terjadi pada satu aspek kehidupan saja, tetapi pada banyak aspek kehidupan. Contohnya adalah saat terjadi kemacetan, secara ekonomi pasti tidak efisien. Aktivitas yang kita lakukan pasti tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih lama, tenaga yang lebih banyak. Oke, secara ekonomi tidak efisien, secara lingkungan juga tidak baik karena semakin banyak volume kendaraan yang terjebak di dalam kemacetan akan semakin menyumbangkan gas CO2 ke udara, yang mana itu memperburuk efek rumah kaca yang terjadi dan efek lingkungan lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi adanya cultural lag ini dampaknya bisa sangat luas sekali, tergantung pada keterkaitan antar lembaga. Atau contohnya seperti yang sekarang kita hadapi bersama,
menyebarnya hoax di antara masyarakat. Hal ini disebabkan karena apa? Karena perkembangan teknologi komunikasi sangat cepat sekali, sehingga semua orang dapat mengakses teknologi tersebut, dapat memiliki teknologi tersebut, menikmati menggunakan teknologi tersebut. Namun, kecepatan penggunaan teknologi ini membuat masyarakat yang memiliki wawasan yang lebih sempit itu dapat semacam tertipu dalam tanda kutip terhadap informasi-informasi yang didapat. Mereka mempercayai begitu saja informasi yang mereka dapat tanpa menyaringnya terlebih dahulu karena keterbatasan wawasan, pengetahuan, kemampuan berpikir masyarakat. Sehingga inilah yang menjadi kemudian hoax menyebar. Itu karena di satu sisi teknologi komunikasi semakin lancar, tapi perkembangan pendidikan wawasan masyarakat masih lambat jalannya, sehingga terjadi ketidakseimbangan, akhirnya terjadilah hoax. Nah, kita tahu dampak hoax apa juga sangat luas terhadap kehidupan, baik itu untuk politik, pemerintahan, perekonomian, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian menurut Sukanto, diperlukan perubahan pemikiran terlebih dahulu dari pemikiran tradisional menjadi pemikiran modern agar cultural lag ini dapat dihindari. Nah, jadi agar cultural lag itu tidak terlalu besar, lagnya ketertinggalannya, perbedaannya, agar tidak terlalu besar, maka masyarakat harus memiliki perubahan atau transformasi dari pemikiran yang sifatnya tradisional menjadi pemikiran yang sifatnya modern. Seperti apa menurut Sukanto? Pemikiran yang modern itu sifatnya pertama terbuka terhadap pengalaman yang baru, pada perubahan dan pada hal-hal yang bersifat pembaruan. Walaupun tidak semua hal-hal yang baru, perubahan itu diterima, tetapi at least pada awalnya orang yang berpikiran modern akan menerima akan terbuka terhadap hal tersebut untuk kemudian ditimbang apakah akan diterima atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kalau pemikiran tradisional dia serta-merta akan cenderung menutup terjadinya peluang pembaruan. Itu dari awal sudah melakukan penolakan. Nah, karena pembaruan itu belum tentu sifatnya negatif dan juga belum tentu sifatnya positif. Kemudian sifat dari pemikiran modern yang kedua menurut Sukanto adalah menyadari adanya pendapat dan sikap lain di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu, pada kehidupan yang lebih modern, kita akan lebih menjumpai di mana orang lebih bertoleransi, bersimpati, berempati terhadap orang lain. Biasanya ya. Gitu. Jadi walaupun di kehidupan tradisional sekali memang dapat dijumpai, tapi pra-modern biasanya sulit dijumpai yang seperti ini karena egoisme dan self-centeredness dari masing-masing masyarakat sangat tinggi. Tapi di masyarakat yang lebih modern, semakin modern pemikiran masyarakat, maka ia akan menyadari adanya menghargai pendapat orang lain, menghargai kebutuhan dan keinginan orang lain. Kemudian sifat yang ketiga adalah berorientasi pada keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang, tidak terlalu fokus kepada keadaan yang telah lalu. Nah, sehingga masyarakat yang hidup dalam pemikiran modern, dia cenderung memilih untuk melakukan perencanaan ke depan berdasarkan kondisi sekarang, mencarikan solusi yang terbaik di masa yang akan datang berdasarkan kondisi sekarang, tidak terjebak pada pengalaman yang telah lalu. Jadi lebih cepat move on ya orang modern dibandingkan yang tradisional atau pramodern. Kemudian sifat selanjutnya adalah adanya kesadaran akan kemampuan dan harga diri orang lain, sehingga muncul keseganan, penghargaan atas kemampuan orang lain, bukan materi. Jadi kita menilai orang lain bukan karena dia kaya, bukan karena posisinya pejabat,
bukan karena dia dihormati orang lain, tidak, tetapi karena dia mempunyai kemampuan. Nah, oleh karena itu, di dalam masyarakat yang semakin modern, itu prestasi, hasil kerja itu lebih dihargai daripada hal-hal lainnya yang hanya bersifat seperti imaging, membuat image ya, membangun citra dan lain sebagainya. Itu lebih disukai yang aksinya langsung. Pendidikan yang menghasilkan pemikiran bersifat ilmiah ini memiliki peranan penting dalam pemikiran modern, begitu menurut Sukanto. Jadi, pendidikan itu sangat penting dalam pembelajaran, proses pembelajaran pemikiran yang modern. Karena melalui pendidikan, manusia dipaksakan dalam tanda kutip untuk mampu berpikir secara ilmiah, di mana kemampuan berpikir secara ilmiah ini akan membawa manusia ke arah pemikiran yang modern. Oke, itu kita masuk ke perubahan sosial, kemudian kita masuk ke materi arah perubahan, direction of change. Menurut para ahli bahwa perubahan sosial yang terjadi ini ada arahnya. Ada arah tertentu, yaitu selalu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Pasti ada yang ditinggalkan. Namanya kita bergerak, pasti ada dari satu tempat asal ke tempat tujuan. Nah, faktor asal itu adalah tempat asalnya kita. Itu kita tinggalkan menuju suatu tempat tujuan yang baru. Namun, setelah meninggalkan faktor tersebut, arah gerakan dapat menuju suatu bentuk yang baru sama sekali atau mengarah pada bentuk yang sudah ada. Misalnya, kita berpindah dari satu titik, misalnya kita dari rumah ingin pergi ke kampus. Kampus itu adalah tempat yang sebelumnya pernah kita datangi, atau kita mau pergi ke suatu toko yang belum pernah kita kunjungi sama sekali. Nah, bisa seperti itu. Gerakan sosial juga seperti itu. Jadi kita bisa mengarah ke suatu tempat atau suatu faktor yang benar-benar baru, atau kita pernah mengarah pada suatu faktor yang dulu pernah terjadi, kemudian kita ulangi arah perubahannya menuju ke yang lama, walaupun biasanya tidak pure yang lama, ada perubahan-perubahan yang terjadi dari faktor sosial tersebut. Nah, contohnya sistem pendidikan di Indonesia yang mendapat sentuhan modern namun tetap diterapkan dengan cara lama sesuai kebudayaan kita. Sesuai dengan penerapan pendidikan di Indonesia yang terjadi. Nah, contohnya seperti itu. Seperti kita lihat ya, di sini di Indonesia peran guru itu sangat dihargai oleh masyarakat ya. Seperti kita ketahui, kalian bisa membaca di buku Surjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Di situ dijelaskan bahwa zaman dahulu, dari cerita perwayangan dan lain sebagainya, seorang guru itu menempati posisi yang sangat tinggi di mata masyarakat. Para siswanya yang ingin belajar ilmu dari guru tersebut biasanya akan tinggal bersama guru tersebut, menimba ilmu dari kehidupan guru tersebut secara langsung. Nah, kemudian seiring waktu masuk budaya Hindu, Buddha, kemudian Islam juga menerapkan hal yang sama pada sekolah mereka. Contohnya yang terjadi adalah pesantren, di mana para santri hidup di suatu lingkungan, di situ bersama kiainya ya, pimpinan gurunya. Kemudian dia mencontoh kehidupan dari kiai tersebut. Nah, disitulah dia mendapatkan ilmu. Kemudian masuklah sistem pendidikan modern. Jadi sistem pendidikan yang tidak hanya belajar tentang agama, tapi juga pengetahuan-pengetahuan umum. Nah, di sini walaupun sifatnya sudah mulai berbeda ya, tidak semua sekolah di Indonesia sifatnya boarding school, di mana siswa juga tinggal di tempat tersebut, sudah seperti sekolah pada umumnya ya, reguler setiap hari.
Namun rasa menghormati guru itu sangat tinggi sekali. Ya, contohnya cium tangan kepada guru, bahkan kalian yang saya perhatikan mahasiswa semester 1, 2, saya sangat senang karena setelah pulang keluar biasanya kalian cium tangan ya, tapi hal ini akan luntur dari kalian mulai semester 5, 6 dan seterusnya, lama-lama akan luntur ya. Yang penting tidak apa-apa, yang penting dalam hati kalian harus tetap menghargai guru yang memberikan ilmu kepada kalian. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu modernisasi. Nah, modernisasi seperti tadi sudah disinggung-singgung, ini adalah proses transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi dan organisasi sosialnya ke arah pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Jadi sebenarnya modernisasi ini berasal dari wilayah Western yang diadopsi oleh daerah-daerah lain di dunia. Nah, karena apa? Karena di sana dilihat dalam hal teknologi dan organisasi sosialnya, mereka sudah menetapkan pola-pola yang dianggap sangat stabil, sehingga bisa mengatur kehidupan masyarakat menjadi mencapai kondisi harmonis tadi, keserasian dan harmonis tadi. Karakteristik dari modernisasi mencakup aspek sosio-demografis masyarakat yang digambarkan dalam istilah gerak social mobilization. Nah, saya rasa kalian sudah memahami materi ini karena sudah didapat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian perwujudan dari modernisasi apa saja? Bisa dalam hal mekanisasi. Sekarang orang sudah yang tadinya kayak pertanian ya, penggunaan traktor, mesin panen, mesin tanam, mesin pengolahan hasil, penggilingan padi dan lain sebagainya. Di mana tadinya orang petani menggunakan alat-alat sederhana, sekarang menggunakan mekanisasi. Kemudian mass media yang teratur, jadi media massa tidak diatur oleh pemerintah biasanya atau pihak-pihak yang berkuasa, tetapi lebih bersifat independen di situ. Jadi reporter itu tidak hanya dia menyampaikan berita, tapi dia juga akan melakukan riset terhadap keaktualan berita yang mereka sampaikan, karena tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang akurat dan aktual kepada masyarakat secara independen. Kemudian perwujudan dari modernisasi juga biasanya terjadi urbanisasi. Orang akan menuju ke daerah yang memiliki fasilitas yang lebih modern, akses terhadap kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang lebih baik. Nah, biasanya urbanisasi itu juga diartikan sebagai perpindahan penduduk dari daerah rural atau pedesaan ke daerah kota atau urban, atau bisa juga diartikan penambahan ciri fisik kota ke arah luar. Contohnya yang tadinya daerah kota Pontianak ya, di daerah Kota Baru itu sudah cukup merupakan daerah luar, pinggiran kota, kemudian sekarang sudah jauh keluar sana ke perbatasan antara kota Pontianak dengan Kuburaya, daerah Punggur, itu sudah menjadi ciri fisik kekotaan. Di sana sudah banyak fasilitas ekonomi, pasar, pendidikan sudah lengkap. Jadi orang ciri fisik kotanya yang merambah keluar, itu juga bisa menjadi sebagai suatu konsep urbanisasi. Kemudian modernisasi juga ditandai oleh peningkatan pendapatan per kapita masyarakat karena perbaikan kondisi ekonominya dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya. Kemudian modernisasi ini adalah bentuk perubahan sosial yang biasanya terencana. Jadi terencana dan terarah directed change, dan terencana intended change. Memang disengaja, memang diharapkan dan memang
diarahkan untuk terjadi perubahan ke arah yang lebih modern. Nah, jika suatu masyarakat mengalami proses modernisasi, maka harus meliputi semua bidang-bidang yang sangat luas, karena menyangkut proses disorganisasi dulu ya, seperti tadi udah dijelaskan. Dalam perubahan sosial pasti terjadi disorganisasi sebelum terjadi reorganisasi atau reintegrasi. Nah, karena masyarakat itu sifatnya kompleks sebagai terintegrasi lembaga-lembaga yang ada, maka begitu dilakukan modernisasi ini akan juga berdampak pada setiap aspek lembaga yang ada di masyarakat. Nah, biasanya akan adanya tadi disorganisasi, problem dalam hal sosial, konflik antar kelompok ya, karena ada yang menerima, ada yang resisten dan sebagainya. Lalu pasti terdapat hambatan terhadap perubahan dan lain sebagainya. Kemudian hal yang berpengaruh pada penerimaan atau penolakan modernisasi terutama adalah sikap masyarakat. Nah, setiap wilayah biasanya sikap masyarakatnya akan berbeda-beda. Ada wilayah yang masyarakatnya bersifat terbuka, ada wilayah yang masyarakatnya bersifat tertutup. Tentu saja yang bersifat terbuka akan lebih mudah menerima hal-hal yang baru. Kemudian nilai yang dipercaya, semakin erat semakin kuat suatu nilai yang dipercaya oleh masyarakat, maka semakin sulit untuk terjadi perubahan, terutama dalam hal modernisasi. Kemudian kemampuan menunjukkan unsur yang baru dari sifat modernisasi tersebut itu sendiri ya. Jika dia mampu menunjukkan unsur yang baru yang lebih baik, maka akan cepat diterima. Kesepadanan unsur baru terhadap unsur yang telah ada. Jika unsur baru itu sifatnya kurang lebih sama dengan unsur lama tapi lebih baik, maka akan lebih cepat diterima. Tapi jika unsur baru tersebut hanya sangat berbeda dari unsur lama, maka akan sulit diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Kemudian modernisasi yang terlampau cepat juga tidak dikehendaki karena masyarakat tidak akan sempat mengadakan reorganisasi. Nah, seperti tadi dijelaskan, proses perubahan itu ada tahapannya, disorganisasi dulu, kemudian reorganisasi. Kalau modernisasinya terlalu laju, maka yang terjadi adalah chaotic, kekacauan. Kemudian modernisasi dapat bertentangan dengan kebudayaan yang ada. Nah, atau dia memerlukan pola-pola baru yang belum ada atau bahkan menggantikan unsur yang lama. Nah, ini tadi karena dia biasanya bertentangan atau memerlukan pola-pola baru, maka akan sulit diterima bagi masyarakat yang sifatnya tertutup. Nah, kita ambil contoh, masih ada di dunia ini suatu komunitas yang masih mempertahankan cara hidup yang primitif. Ya, dia tidak mau tersentuh oleh unsur-unsur modern seperti suku anak dalam, suku Baduy, suku anak dalam di Jambi, suku Baduy di Jawa Barat ya, seperti itu. Jadi masih ada komunitas-komunitas karena tadi dia memegang erat nilai-nilai yang mereka anut dan memegang erat lembaga-lembaga yang ada yang berfungsi di masyarakat mereka, sehingga mereka menolak terhadap modernisasi. Kemudian syarat dari modernisasi, bagaimana modernisasi itu dapat tercapai? Yang pertama adalah cara berpikir ilmiah dari masyarakat atau scientific thinking yang dimiliki oleh masyarakat, baik penguasanya maupun masyarakat umumnya. Nah, bagaimana orang dapat mengembangkan scientific thinking? Salah satunya yang paling efektif adalah dengan sistem pendidikan yang lebih baik. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan melalui pendidikan, orang akan melatih cara berpikir untuk dapat berpikir yang lebih mapan, sehingga wawasannya lebih luas dan sebagainya. Kemudian, sistem administrasi negara yang baik ini dapat
yang dapat mewujudkan birokrasi yang baik, tidak berbelit-belit, efektif, dan efisien. Jadi, jika ingin modernisasi, sistem administrasi juga harus diperbaiki. Kemudian, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada lembaga tertentu. Nah, kehidupan yang modern ini memerlukan keakuratan yang baik, yang tepat. Maka, pengumpulan data menjadi penting. Segala kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat. Kebijakan yang diambil berdasarkan data yang tidak akurat akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dan rentetan-rentetan kerugian lainnya. Oleh karena itu, pada negara-negara yang modern, data itu merupakan hal yang penting. Data yang akurat. Kemudian, yang keempat adalah penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi. Nah, dengan cara penggunaan alat komunikasi massa. Jadi, masyarakat memang menghendaki adanya kondisi modernisasi di lingkungannya. Kemudian, tingkat organisasi yang tinggi di satu pihak berarti disiplin, sedang di pihak lain dapat berarti pengurangan kemerdekaan. Jika ingin beralih ke kehidupan yang modern, maka kita harus meningkatkan pengorganisasian di dalam hidup. Memang bagi suatu pihak, pengaturan atau organisasi yang lebih baik berarti adalah disiplin, pengurangan kemerdekaan. Namun dengan adanya disiplin tadi akan mengakibatkan membawa hal yang berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri sebenarnya, jika kita dilihat itu sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bukan dipandang sebagai beban yang harus kita tanggung di dalam hidup kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Jadi bukan artinya otoriter, tapi suatu perencanaan itu harus terpusat. Nah, seperti di negara kita mengenal adanya Bappenas ya. Jadi perencanaan pembangunan nasional itu dirancang di Bappenas untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah dan diterapkan sesuai dengan kondisi dan kapasitas dari masing-masing daerah. Nah, seperti itu contohnya. Jadi bukan terpusat, hanya pusat yang menentukan kebijakan untuk semua daerah, tidak, tapi satu kebijakan terhadap arah pembangunan untuk kemudian didistribusikan dan diadopsi oleh masing-masing daerah untuk dapat diterapkan di daerahnya masing-masing sesuai kondisi dan kapasitasnya. Oke, demikian materi terkait dengan perubahan sosial dan modernisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan jelas, dengan baik. Silahkan tambahkan referensi dari sumber-sumber lainnya untuk memperkaya wawasan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.